Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas salah satu wishlist saya, yaitu Sennheiser Momentum True Wireless 2. Nanti kita akan unboxing, kita juga akan bandingkan dengan Sennheiser Momentum 1 yang saya punya. Apakah worth it to upgrade atau tidak? Oke, stay tune terus, jangan lupa like dan subscribe channel saya, check it out! Halo teman-teman semua, kali ini di hadapan saya sudah ada Sennheiser Momentum True Wireless 2. Jadi ini adalah salah satu TWS wishlist saya. Nanti kita akan unboxing, kita akan review sound quality-nya, juga kita akan buat perbandingan dengan Sennheiser Momentum 1 yang saya punya. Apakah worth it to upgrade atau tidak? Nah, kita mulai saja dengan bahas box-nya dulu. Jadi kalau di sini tampilannya sederhana, sama dengan Momentum 1. Di sini juga dia ada penjelasan fitur-fitur mengenai TWS-nya ya guys. Jadi dia ada smart pause, terus touch control-nya bisa di custom, jadi sesuai kita bisa ubah sesuai dengan selera kita. Terus dia ada voice assistant. Nah, ini yang baru nih. Dia sekarang sudah active noise cancellation atau ada ANC-nya guys. Terus baterai life-nya juga improve banget dari yang satu. Sekarang dia untuk TWS IM-nya sendiri bisa 7 jam. Dan kalian dapat tambahan 21 jam lagi dari charging case-nya. Untuk si IP rating dia masih sama dengan yang pertama, masih IPX4. Jadi IPX4 itu hanya splash resistant ya guys. Jadi kalau untuk keringat-keringat ringan, hujan rintik-rintik masih oke. Tapi kalau untuk di submerge underwater atau kamu pakai mandi jangan ya, bisa rusak. Terus dia udah koneksinya udah aptX juga, udah AC. Di sini di bagian belakang sama ya, sampai penjelasannya dengan yang di fitur depan. Jadi kalau untuk Sennheiser dia garansinya adalah 2 tahun. Kebetulan saya beli ini yang versi internasional. Oke, kita akan mulai buka boxnya. Sebelumnya plastiknya saya udah buka duluan biar nggak lama. Dadah. Nah, kita ada charging case-nya. Terus kita ada IM-nya juga. Di sini kita ada buku panduan. Ada apa lagi di dalamnya? Kita dikasih charging cable dari USB-C ke USB-A. Di sini juga dia kasih set tips cadangan berbagai macam ukuran. Dia ada extra small, ada large. Kemana mediumnya? Mediumnya sudah terpasang langsung di IM-nya guys. Jadi dia kasih tipsnya lengkap ya. Nah, sekarang kita mulai bahas mengenai IM-nya itu sendiri. Kita akan sekalian perbandingkan dengan Momentum 1 yang saya punya. Oke, jadi kalau secara case guys, secara case kalian lihat sendiri. Sekarang kalau yang di Momentum 2 dia sekarang tetap fabric, cuma warnanya lebih gelap dibandingkan yang satu. Jadi mungkin biar nggak cepat kotor ya guys. Tapi kalau yang Momentum 1 saya juga awet sih sebenarnya. Secara fabric case-nya masih tidak kotor. Tapi nice to know, sekarang dia mulai pilih ke arah yang gelap, jadi kotoran akan tidak terlalu terlihat. Kalau untuk dari sisi dimensi charging case-nya sendiri, kalau dibandingkan yang satu, yang dua lebih kecil ya guys. Kalian lihat sendiri, panjangnya lebih kecil. Kalau tingginya kurang lebih hampir sama. Kalau ininya bisa dilihat kelihatan banget lebih kecil. Nah, kalau dari sisi penempatan charging case-nya segala macam masih sama ya, tombol-tombolnya. Di sini ada untuk ngecek berapa sisa baterai dari charging case-nya. Sama peletakan itunya. Kalau untuk dari sisi IM-nya sendiri. Nah, IM-nya sendiri kita coba bandingin. Lebih kecil ya guys. Yang kedua. Jadi ini adalah Momentum 1 saya, ini yang kedua. Secara dimensi lebih kecil. Jadi untuk secara fitting pastinya yang Momentum 2 akan lebih enak. Jadi kalau secara ini penampilan juga sekarang dia beda ya. Kalau untuk ada infrarednya sekarang berhubungan dengan active noise cancellation-nya, ada ANC-nya. Kalau yang dulu gini. Terus untuk grill-nya juga dia ada sedikit perbedaan. Kalau sekarang grillnya begini untuk mikrofonnya karena dia ada ANC-nya juga. Kalau dulu hanya titik-titik begini. Jadi secara fitting lebih enak di Momentum 2 karena sekarang lebih kecil dimensinya. Kalau secara charging case kurang lebih sama ya.
Dia modelnya flip, sama persis dengan yang pertama. Jadi kita akan langsung bahas sekalian perbandingannya dengan Momentum 1. Secara terus terang untuk upgrade-nya, yang pasti dia ada improve battery life. Kalau yang dulu di Momentum 1 dia untuk TWS-nya sendiri hanya bisa 4 jam. Kali ini kalau untuk yang di 2 dia udah bisa 7 jam sekali putar ketika dalam keadaan penuh baterainya. Nah, dengan charging case-nya kalau yang 1 kita dapat tambahan 8 jam. Kalau yang Momentum 2 kita dapat tambahan 21 jam. Jadi benar-benar improve life baterainya, benar-benar buat upgrade sih kalau menurut saya ya. Dan salah satu yang ada kelemahan di yang Momentum 1 adalah kadang-kadang baterainya suka bocor. Jadi kita taruh di charging case-nya, dia akan terus ngecas, tiba-tiba habis. Nah, kalau yang di Momentum 2 kelemahan ini sudah diperbaiki ya guys. Jadi udah aman bagi kalian. Dan poin kedua perbedaannya adalah untuk ANC-nya. Kalau dulu yang di Momentum 1 dia masih pasif, jadi berdasarkan blok dari IM-nya itu sendiri ke telinga kalian. Kalau sekarang dia selain pasif, dia juga udah active noise cancellation. Dia udah sama kayak Sony XM3 yang udah ada active noise cancellation-nya. Jadi ini benar-benar improve kalau kalian commuting di MRT atau di pesawat. Ini dia juga udah active noise cancellation, jadi bisa blocking noise yang nggak kalian mau. Jadi untuk dengar IM-nya sendiri kita masih bisa dengan low volume, karena kita tidak perlu memperbesar volume suaranya untuk menutupi suara-suara lain karena ada ANC-nya tersebut. Jadi benar-benar upgrade yang lumayan beda ya dengan yang 1. Nah, kalau untuk secara sound quality sendiri, saya rasa sound signature-nya sendiri sama arahnya. Sennheiser tidak merubah ya. Jadi dia tetap karakternya fun untuk Momentum 1 dan 2. Bassnya thumping. Jadi kalian benar-benar kalau untuk dengar EDM atau top 40 itu enak banget, enjoyable banget karena bassnya thumping banget. Kalau untuk Sennheiser, mid-nya oke, clear, agak recess sedikit, cuma oke kalau untuk menurut saya ya. Kalau untuk sekedar yang tidak serius listeningnya masih oke. Terus untuk treble-nya sendiri ini quite extend. Jadi kalau dibandingkan TWS lain biasanya dia mainnya di sektor bass ya, di boost. Kalau treble-nya rata-rata TWS yang saya sudah coba rata-rata itu agak rada mendem. Tapi kalau di Sennheiser enak banget. Dia kalau yang kedua justru agak lebih extend dibandingkan yang pertama, menurut saya lebih clear. Jadi dulu kalau saya bandingkan sama XM3, clearnya yang Momentum 1 masih kalah. Kalau yang di 2 ini saya rasa kurang lebih hampir sama. Nah, XM3 nanti kita juga akan membandingkan di video saya yang lain untuk perbandingannya dengan video XM3 juga. Jadi untuk dari sisi soundstage yang dulu memang menjadi keunggulan dari TWS Sennheiser, itu masih tetap dipertahankan di Momentum 2. Soundstage-nya masih luas, pinpoint instrumen juga masih kita bisa lakukan. Jadi kelebihan soundstage-nya masih ada di Momentum 2. Nah, kalau untuk dari sisi sound quality sendiri, menurut pendapat saya kurang lebih mirip ya guys. Jadi kalau dari sisi sound quality hampir sama ya antara 1 dan kedua. Improvementnya sedikit sekali kalau saya bilang. Jadi kalau kalian bilang kalau worth it to upgrade atau enggak, kalau di sisi sound quality ya saya bilang hampir sama ya. Jadi kalian mau stick terus di Momentum 1 juga oke. Tapi kalau kalian mau mempertingkat fitur-fitur lainnya seperti ada ANC di sini, terus improve battery life, definitely kalian mesti upgrade ke Momentum 2 gitu. Nah, oke. Sekian review dari saya. Thank you guys for watching. Bye bye.